Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, settingan studio kita pada kesempatan perdana hari ini, saya betul-betul merasa sangat bersyukur punya tim yang selalu mereka mampu melakukan terobosan dan inovasi di dalam memanjakan visual seluruh para penuntut ilmu, supaya setiap para penuntut ilmu merasakan betul betapa kesungguhan tim Samila Series di dalam memberikan visual yang terbaik, karena sesungguhnya kami tidak ingin penuntut ilmu merasa bosan dan penat dengan perjalanan mencari ilmu. Yang kami lakukan adalah salah satunya memberikan inovasi dalam setiap studio. Kalau kalian pernah datang ke studio kami, ini merupakan studio Limbo yang asalnya itu putih. Lalu kemarin berubah menjadi hijau, green screen. Sekarang berubah menjadi orange. Dan ini luar biasa, ada tirai-tirainya, karena sesuai dengan tema pembahasan kita tentang para wanita. Padahal tim kami 100% semuanya laki-laki. Jadi ternyata tesnya mereka tes feminin juga. Ternyata kemarin saya sempat menduga ternyata, wah ini pink ini kelihatannya. Ternyata tidak pink. Apa yang bisa mewakili kaum Hawa tanpa harus ngepink? Ternyata orange yang menjadi pilihan. Semoga tim Samila Series selalu diberikan oleh Allah kebaikan dan keberkahan. Ya Salman ya. Masya Allah. Salman gak usah GR gitu. Biasa aja. Salman belum menikah. Semoga setelah Samila Series yang keberapa nanti menikah. Mungkin setelah Samila Series yang ke-39. Barakallahu fikum. Mari kita mulai kajian kita. Mana ini? Yang ini? Ini atau ini? Oh, Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para peserta dan keluarga besar Samila Intensif, yang semoga kita senantiasa mendapatkan jalan kita menuju kepada surga, karena surga itu merupakan rahmat Allah bagi setiap hamba yang senantiasa taat kepadanya. Karena sesungguhnya taat itu memang melelahkan, tetapi yang lebih lelah mereka yang tidak taat kepada Allah dan jauh dari Allah. Semoga di dalam setiap kelelahan ada kenikmatan yang terus kita hadirkan ketika mendekat kepada Allah. Dan tidak ada perkara yang paling indah mendekat kepada Allah kecuali dengan ilmu. Ilmu menjadi petunjuk, merealisasikan pada kehidupan, lalu menjadi sebuah pembuktian dan menjadi pemberat di dalam mizan kebaikan kita. Kepada seluruh kaum Hawa yang berkumpul dari berbagai macam tempat, mungkin ada yang datang dari Amerika, mungkin ada pula yang menyaksikan dari Singapura, ada pula yang datang dari Australia dan banyak tempat yang lainnya. Salman sudah pernah ke Singapura? Belum pernah. Maka Salman biasanya ke Singaparna. Dari manapun kalian berada, ketika kalian menonton video ini, maka sesungguhnya semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Semoga setiap ilmu menemukan berkahnya pada hati kita, dan sesungguhnya barokahnya ilmu itu adalah menambah rasa kesyukuran kita pada setiap kelapangan. Kalau ada di antara kalian yang sedang mendapatkan ujian, semoga ujian ini mengingatkan kita kepada Allah. Karena terkadang ujian yang mengingatkan kepada Allah itu terkadang lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lupa. Tapi siapapun di antara kita yang sedang diberikan kenikmatan oleh Allah, semoga nikmatnya tidak membuat kita lupa kepada Allah. Kita senantiasa menata hati kita. Syukur itu penting, dan syukur itu bukan sunnah. Tetapi syukur adalah kewajiban dan komitmen, serta konsekuensi yang kita harus berikan ketika kita menjadi hambanya Allah. Dan Allah terus memberikan kenikmatannya kepada kita. Baik pada rezeki yang kita minta, ataupun pada nikmat yang terkadang kita lupa meminta, tetapi Allah memberikan, karena itu merupakan kebutuhan untuk kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita tentunya paham sekali bahwasanya hidup kita adalah perjalanan dari satu momen tahun menuju kepada tahun berikutnya. Ada sebuah dialog yang sangat indah, dan ini merupakan dialog yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Bahwasanya ada seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Ketika beliau bertemu dengan laki-laki yang tua dan sepuh, sudah beruban rambutnya dan sudah keriput kulitnya. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan kepada laki-laki tua itu, "Kam umruka, berapa umurmu, wahai lelaki sepuh, lelaki tua?" Lalu laki-laki itu menjawab,
bahwasanya umri situna sanatan, sesungguhnya umurku adalah 60 tahun. Pada saat itu, maka Fudail bin Iyad itu lalu mengatakan dan merespon jawaban laki-laki tua itu. Apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad kepada laki-laki tua yang baru saja ditanya tentang umurnya. Mundu sittina sanatan tasiru ilallah wa yushiku an tablugh. Sesungguhnya kamu telah berjalan selama 60 tahun dan perjalananmu sebentar lagi akan nyampe. Kamu akan berjumpa dan kamu akan bertemu dengan penciptamu. Inilah salah satu hal yang menarik. Bahwasanya ternyata seorang Fudail bin Iyad itu memotret sebuah percakapan yang mungkin bagi kita biasa, tapi bagi seorang Fudail bin Iyad itu melahirkan sebuah ilmu dan membuat kita banyak merenung. Yaitu ketika Fudail bin Iyad itu tidak lagi memaknai bahwasanya umur itu merupakan sekedar angka. Kita sering memaknai umur kita itu hanya sekedar angka. 41, 42, 43. Karena sesungguhnya kita hanya melihat angka pada umur kita. Tapi ternyata Fudail bin Iyad itu memotret bahwasanya ternyata umur itu bukan sekedar angka dan deretan nomor. Tetapi sesungguhnya umur itu merupakan sebuah trek, sebuah journey, sebuah perjalanan manusia ketika dia akan berjumpa dengan Allah. Dan itu merupakan sebuah keniscayaan dan kepastian. Kita sering bertemu dengan makhluk. Dan satu waktu pasti kita bertemu dengan Sang Khalik. Saya bertemu dengan Salman hampir tiap hari. Saya ketemu dengan Rozi hampir tiap hari. Saya bertemu dengan Fadil hampir tiap hari. Saya bertemu Naufal besar, Naufal kecil hampir tiap hari. Tapi sesungguhnya berjumpanya saya dengan kerumunan makhluk dari para santri, dari para tim. Pada dasarnya itu merupakan proses yang dilewati. Tapi proses berjumpa dengan makhluk itu ada saatnya. Dan ada saatnya kita akan berjumpa dengan Sang Khalik. Ketika kita tahu bahwasanya hidup kita itu merupakan journey, merupakan safar menuju kepada Allah dan kita akan bertemu dengan Allah, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, maka yang paling penting bukan kapan kita berjumpa dengannya. Karena memang pada hakikatnya Allah rahasiakan kapan waktunya kita berjumpa dengannya di dalam kematian kita. Ibu-ibu dan para akhwat tidak bisa nanya kepada saya, kapan saya berjumpa dengan Allah. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tetapi yang paling penting bukan kapannya kita akan berjumpa dengan Allah. Tetapi yang paling penting apa yang harus kita lakukan, amal apa yang harus kita kerjakan, karena tidak ada perkara yang paling bermakna ketika kita berjumpa dengan Allah. Yang bermakna bukan jabatan kita, yang bermakna bukan harta kita, yang bermakna bukan berapa follower kita. Tetapi yang bermakna itu adalah apa amalan yang kita bawa ketika kita berjumpa dengannya. Karena harga yang dinilai oleh Allah dari kehidupan makhluk adalah amal yang dia lakukan dan bukan berapa follower yang dia miliki. Salman berapa followernya sekarang? Tidak usah dijawab, tidak terlalu penting. Disitulah kita akhirnya paham bahwasanya ternyata perjalanan kita merupakan perjalanan berjumpa dengan Allah dan tidak ada harga yang paling Allah nilai dalam kehidupan kita sebagai hambanya kecuali adalah amal soleh kita. Maka sesungguhnya mempersiapkan amal soleh kita menjadi sebuah kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap hamba yang beriman supaya kita tidak menjadi hamba yang lalai. Tapi ketika kita paham angka demi angka sudah kita lewati dan kita berada pada journey untuk berjumpa dengan Allah, kita harus paham bahwasanya ketika kita berbicara tentang amal ada 3 fakta yang tidak mungkin kita pisahkan dari kehidupan kita ketika beramal. Ketika kita mulai menyadari bahwasanya amal itu merupakan transaksi yang paling dinilai oleh Allah dalam kehidupan makhluknya. Ketika Allah akan menimbang amal itu menjadi pemberat mizan. Supaya pemberat mizan itu bisa mensejajarkan kita untuk mendapatkan rahmat. Apa yang kita harus ketahui tentang fakta pada amal itu? Karena ternyata pada amal itu ada 3 fakta yang harus kita pahami supaya kita mengerti. Bahwasanya beramal bukan hanya sekedar kita beramal, tapi kita harus mengerti bagaimana pernak-pernik tentang masalah amal itu yang kita lakukan sebagai manusia ketika menjadi hambanya Allah. Apa 3 fakta di dalam kita beramal? 1, bahwasanya waktu kita beramal pada kehidupan kita di dunia itu sangatlah terbatas. Dan tidaklah kita memiliki waktu yang panjang. Bahkan, kalau kita bandingkan waktu kita beramal, dibandingkan dengan waktu umat sebelum kita ketika mereka beramal, jauh lebih panjang daripada waktu kita beramal. Contoh, kita melihat
umurnya umat Nabi Nuh lebih dari 1000 tahun. Kita melihat umurnya umat mungkin Nabi Ibrahim mungkin di atas 100 tahun. Kita menjumpai bagaimana umur umat para nabi sebelum kita, Nabi Muhammad, itu mereka panjang-panjang dan itu hingga ratusan tahun. Kita dijelaskan oleh baginda Nabi berkisar antara 60 dan 70 dan sedikit sekali yang melewati batasan di antara lebih 70 tahun. Allah memendekkan batas amal kita dengan waktu yang pendek itu bukan karena Allah tidak sayang sama kita, tetapi justru Allah itu sayang sama kita. Diberikan waktu beramal yang tidak terlalu panjang tetapi mendapatkan balasan yang sama dengan balasan-balasan yang Allah berikan kepada umat sebelum kita ketika mereka waktu beramalnya itu begitu berat dan begitu panjang. Karena dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Makanya ketika Allah memberikan gerasi kepada kita, memberikan amnesti ketika umur kita tidak panjang, waktu beramal kita pendek, tetapi mendapatkan balasan yang sempurna sebagaimana balasan yang sempurna bagi mereka yang taat pada umat sebelum Nabi Muhammad, itu menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Kita bisa bayangkan, misal, kalau nanti umur kita sepanjang umur umatnya Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Misal Salman, dia menikah. Lalu ternyata mendapati istrinya tidak taat kepada Salman dan sering nusyus dan membangkang kepada Salman. Lalu Salman datang kepada saya, Ustadz, gimana ya tentang istri saya? Saya lalu berkata kepada Salman, sabar ya Salman. Lalu Salman bisa jadi mengatakan, ya Ustadz, ya Allah, 760 tahun saya sudah sabar menghadapi istri saya. Dan kita bisa membayangkan betapa panjangnya kesabaran yang kita berikan kalau umur kita itu sepanjang umat Nabi Nuh ketika mereka diberikan waktu dengan durasi 1000 tahun lebih. Itulah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata fakta yang pertama dari pernak-pernik ketika kita beramal, umur kita itu diberikan oleh Allah yang pendek. Dan pendeknya umur kita ketika di dunia itu justru karena Allah sayang. Sebagaimana kita paham dunia ini adalah penjara, Allah pendekkan. Supaya tidak terlalu lama ketika kita menjalani ketaatan, memberikan kesabaran, memberikan pula keridhaan di dunia. Tapi balasannya sempurna sebagaimana umat sebelum Nabi Muhammad ketika mereka juga taat kepada Allah. Umur kita pendek. Ditambah lagi fakta yang kedua. Fakta yang kedua dari umur kita itu apa? Fakta yang kedua dari umur kita itu adalah kita ini terkadang mendapatkan futur. Apa itu futur? Tahu Salman futur? Jangan ngangguk-ngangguk doang. Futur itu apa? Futur itu adalah bukan putus asa. Futur itu adalah meredup semangatnya, berkurang semangatnya. Ketika kita terkadang punya semangat di dalam kita beramal dan terkadang turun semangat kita di dalam kita beramal. Karena iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun sebagaimana pasang gelombang. Tidak bisa selalu senantiasa di permukaan, tapi terkadang itu turun ke bawah ketika kita sedang merasakan futur. Kadang-kadang kita ingin melaksanakan sholat tahajud dari jam 12 sampai jam 4. Kadang-kadang kita senantiasa menambah dengan sholat-sholat sunnah yang terus kita perbanyak ketika kita lagi bersemangat. Tapi semangat kita di dalam kita beramal itu tidak menerus selalu datang setiap waktunya dan selalu datang setiap saatnya. Kadang-kadang hati kita dan jiwa kita tersapa dengan futur. Bagaimana yang terjadi ketika kita futur? Kalau kita sedang futur, terkadang melaksanakan sholat itu begitu berat sekali. Kadang-kadang melaksanakan sholat sunnah itu begitu berat sekali untuk kita kerjakan. Kenapa? Futur itu merupakan fitrah pada kehidupan hati seorang hamba. Bahwasanya manusia ketika di dalam kehidupannya tidak selamanya dia bersemangat. Kalaulah kita bersemangat setiap waktunya, tidak ada bedanya kita dengan malaikat. Kita tetap manusia dan bukan malaikat. Allah memberikan kepada kita futur yang terkadang ketika kita sholat, kadang-kadang sholat kita itu mengalami rasa malas ketika sedang tersapa dengan futur. Pas lagi semangat, pengennya sholat duhur itu 10 rakaat. Kadang-kadang ketika kita lagi semangat, kadang-kadang kita pengen sholat syuruknya itu dari habis subuh sampai duhur. Kalau lagi semangat. Tapi ternyata terkadang kita masih tersapa dengan futur. Dan ketika futur, beratnya kita melakukan amalan yang kita biasakan ketika hati kita sedang turun semangatnya. Ini fakta yang kedua. Masih lagi ditambah yang ketiga, bahwasanya ketika kita dalam kondisi sakit, kadang-kadang ketika kita dalam kondisi sakit, kita tidak bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah. Kadang-kadang akhirnya kita merelakan untuk tidak
ataupun meninggalkan ibadah yang selama ini kita lakukan ketika kondisi sakit. Terkadang kita hanya fokus kepada yang wajib dan tidak bisa menambah dengan yang sunnah ketika kondisi badan tidak dalam kondisi yang fit ketika kita menjalani ibadah kita, ketika kita sakit. 3 perkara inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya kita di dalam beramal pada umur kita, karena umur kita merupakan perjalanan kita menuju kepada Allah, ternyata umur kita itu kalau kita peres itu masih mengurangi 3 pengurangan secara dominan. Kita umurnya pendek, ditambah lagi tersapa dengan futur, terkadang kita mendapatkan rasa sakit yang menjadikan kita akhirnya terkadang tidak maksimal di dalam waktu yang kita miliki di dalam kita beramal. Ini menjadi perhatian kita. Tapi tentunya kita harus paham dari fakta inilah yang menjadikan kita mengerti. Berarti yang paling penting bukanlah panjangnya waktu, tapi yang paling penting adalah efektivitas kita di dalam sisa umur yang kita miliki. Ketika kita paham, ternyata pernak-pernik amal itu ada 3 kondisi yang ternyata itu harus kita siasati dengan strategi yang baik. Ya, karena yang paling penting itu efektivitas. Terkadang kita menjumpai ada orang yang mereka berdagang 20 tahun, profitnya baru 100 juta. Tapi terkadang kita menjumpai ada seorang pebisnis berdagang dengan dagangan yang sama, baru 5 tahun tetapi profitnya sudah puluhan miliar. Padahal dagangannya sama. Kenapa? Yang satu sudah 20 tahun, yang satu mungkin baru 5 tahun, tapi profitnya bisa sangat berbeda. Karena bisa jadi dibedakan dengan strategi yang dimiliki sama pebisnis. Ketika mereka melakukan inovasi, memiliki sebuah strategi, akhirnya dia banyak meraup para customer untuk membeli barangnya. Terkadang yang bisnis selama 20 tahun, terkadang dia tidak punya inovasi dan terkadang tidak ada strategi ketika meraup para customer yang datang. Dan akhirnya strategi itu sangat menentukan bagaimana profit yang didapatkan. Itu analogi sederhana, bahwasanya dalam kehidupan kita, di dalam kita beramal pun sama. Beramal terkadang itu bukan masalah waktu yang panjang, tapi terkadang beramal itu terkadang yang kita bicarakan efektivitas kita di dalam kita beramal. Ada banyak orang yang terkadang keislamannya sebentar, tetapi keislamannya sudah cukup mendapatkan rahmatnya Allah. Kita mendapati Sa'ad bin Mu'adz, salah satu tokoh sahabat senior. Masuk Islam umur 30 tahun, meninggal dunia umur 38 tahun. Hanya 8 tahun di dalam beliau berislam, tetapi ketika meninggal dunia, maka sesungguhnya kematiannya mengguncangkan arasy-Nya Allah. Padahal baru 8 tahun beliau merasakan kenikmatan iman ketika bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Disitulah kita akhirnya paham, efektivitas di dalam kita beramal itu penting. Dan terkadang itulah yang sering kita tidak perhatikan. Kadang-kadang kita beramal, hanya sekedar beramal, hanya sekedar melakukan, tetapi kita tidak pernah memberikan strategi di dalam kita beramal, menyiasati apa yang kita kerjakan, dan bagaimana kita mengkonsep beramal secara cerdas di waktu yang sempit, supaya efektivitas kita dapatkan, supaya kita ketika berjumpa dengan Allah, kita itu berjumpa dengan perasaan yang gembira ketika bekal yang kita lakukan terasa cukup ketika berjumpa dengannya. Dan ini yang penting. Beramal tentunya tidak hanya sekedar beramal. Melakukan ketaatan tentunya tidak sekedar hanya melakukan ketaatan. Kenapa? Karena kita juga harus paham di sisi yang lainnya, bahwasanya ternyata setiap amal itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda, dan memiliki jalan yang berbeda-beda, dan memiliki bobot dan posisi yang berbeda-beda di sisi Allah. Tidak setiap amal itu memiliki posisi yang sama di sisi Allah. Maka sebagaimana kita mendapati bahwasanya tidak setiap amal itu memiliki posisi yang sama di sisi Allah dan memiliki bobot yang sama di sisi Allah, maka sesungguhnya disitulah kita mulai mengerti. Berarti fokus kepada amal yang menjadi favorit di sisi Allah dan memiliki bobot yang begitu berat di sisi Allah itu sangatlah penting untuk kita prioritaskan. Lalu kita mampu realisasikan dan eksekusi dalam kehidupan kita. Karena umur kita itu sudah tidak terlalu panjang lagi. Dan kita harus paham yang terpenting itu bagaimana kita menutup hari-hari kita. Kita boleh jadi di awal kehidupan masa muda kita mungkin tidak ideal. Mungkin ada yang SMP-nya belum menutup aurat. Mungkin ketika di SMA-nya masih ada yang pacaran dan pernah disentuh kulitnya dengan laki-laki yang bukan mahram. Mungkin ketika di awal pernikahan kita masih suka membantah
kepada suami kita dan lupa bahwasanya suami kita itu merupakan jalan kita menuju kepada 8 pintu surga. Kalaupun di awal kehidupan kita memang tidaklah putih dan secemerlang yang kita inginkan, dan kita menyadari bahwasanya awal kehidupan kita itu memang agak kelam dan agak gelap, tidak apa-apa, tidak usah sedih. Fokus kepada sisa kehidupan kita sampai ujung kehidupan kita, karena kita harus paham bahwasanya segala sesuatu tergantung penutupnya. Innamal a'malu bikhawatimiha. Seluruh amal itu tergantung penutupnya. Dan ini menjadi rasa gembira bagi kita yang mungkin merasa hidup kita kemarin-kemarin belum ideal di hadapan Allah. Maka belum terlambat, perbaiki aja sisa kehidupan kita. Karena Allah melihat penutupnya. Kalaupun ada di antara kita yang sudah merasa taat, ya jaga dengan keikhlasan dan istiqamah supaya kita tetap menjaga ketaatan kita sampai hari penutup kita. Tapi menjaga amal kita sampai hari penutup kita, karena amal itu tergantung penutupnya. Disinilah kita paham. Jangan hanya sekedar beramal, tetapi bagaimana kita mulai mengerti apa amalan prioritas, apa amalan favorit, apa amalan yang menjadi kategori jalan pintas kita ketika menuju surga. Karena sesungguhnya ketika kita mendapatkan jalan pintas, menghemat energi dan pastinya menghemat waktu. Ketika kita sudah tidak lagi muda, semenjak sebagaimana ketika dulu kita baru balik. Maka itulah yang kita harus paham. Makanya akhirnya kalau kita bertanya, Ustadz, memang amalan itu berbeda-beda? Maka jawabannya iya. Mana dalilnya bahwasanya setiap amal itu berbeda-beda, Ustadz? Supaya kita memahami dan supaya kita semakin ngerti bahwasanya prioritas kita, terutama ketika kita menjadi kaum Hawa, bukan hanya sekedar beramal, tetapi sudah mulai merumuskan apa amalan favorit di sisi Allah yang saya harus prioritaskan untuk saya kerjakan ketika masa hidup saya dan sisa kehidupan saya dan ajal saya itu tidak terlalu panjang lagi ke depannya, sebagaimana waktu yang telah kita lewati. Oke, dalilnya apa, Ustaz? Kita akan mendatangkan beberapa dalil supaya kita mengerti dan memahami. Dalil yang pertama adalah kita melihat kepada sebuah penjabaran dari sebuah mafhum, dari sebuah pemahaman. Bukankah kita paham bahwasanya Al-Quran itu terdiri berapa? Salman. 114 surat. 114 surat di dalam Al-Quran ada 30 juz. Maka sesungguhnya apakah setiap surat di dalam Al-Quran itu memiliki kedudukan yang sama? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena sesungguhnya memang ada 114 surat dan setiap surat itu memiliki keutamaan umum secara sama. Keutamaan umum setiap surat di dalam Al-Quran itu apa? Menjadi petunjuk dalam kehidupan orang yang beriman dan ketika dibaca mendatangkan keberkahan bagi siapapun yang bertilawah kepada Al-Quran. Itu keutamaan secara umum. Tapi dalam beberapa surat ada keutamaan khusus yang Allah tidak berikan kepada setiap surat. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran tidak sama dengan surat Al-Maidah dan surat Al-An'am. Surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan An-Nas tidak sama dengan surat An-Naba, surat Abasa ataupun surat An-Nazi'at. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah memiliki keutamaan yang besar. Di dalamnya ada ayat kursi. Surat Ali Imran memiliki keutamaan yang besar yang sampai Nabi senantiasa melazimi membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran ketika beliau bangun dari tidurnya. Surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang besar. Makanya sampai ada seorang sahabat ketika senantiasa melazimi surat Al-Ikhlas, maka ketika hal itu dilakukan sahabat tersebut, para sahabat yang lain melaporkan hal tersebut kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat yang menyampaikan hal tersebut. Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanya sama dia kenapa dia senantiasa melazimi surat Al-Ikhlas. Ketika ditanyakan kepada sahabat yang senantiasa melazimi surat Al-Ikhlas, maka sahabat itu langsung menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhib an aqra'aha. Karena sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu di dalamnya sifat-sifat Allah dan saya senang sekali untuk membaca sifat-sifatnya Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Dan ketika jawaban ini diterima oleh Nabi, Nabi berkata, akhbiruhu bi annallaha yuhibbuhu li'annahu yuhibbu surat Al-Ikhlas. Kabarkan kepada sahabat yang mencintai surat Al-Ikhlas, Allah
baru saja jatuh cinta kepadanya ketika dia telah mencintai surat Al-Ikhlas. Ini keutamaan surat Al-Ikhlas. Maaf ya, ini sedikit OOT. Walaupun ibu-ibu dan para akhwat ya, dan para muslimah mungkin belum mengetahui dalil ini. Saya yakin ya, sebagian besar senantiasa melazimi surat Al-Ikhlas. Bukan karena keutamaannya, tapi memang karena hafalannya mentoknya di surat Al-Ikhlas. Tapi di situ kita memahami bahwasanya ternyata surat Al-Ikhlas itu memiliki kedudukan yang berbeda dengan surat An-Naba. Surat An-Naba 40 ayat, surat Al-Ikhlas hanya 4 ayat. Tapi ternyata keutamanya berbeda. Disitulah kita akhirnya mengerti. Kalaulah setiap surat saja memiliki keutamaan yang berbeda-beda antara satu surat dengan surat-surat yang lainnya, amal pun sama. Amal itu memiliki posisi yang berbeda-beda. Ada amalan favorit, ada amalan yang tidak terlalu favorit. Ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah, ada amalan yang dicintai oleh Allah. Memang betul, amal itu semuanya datang dari Allah yang maha sempurna. Tapi posisi setiap amal itu ternyata berbeda-beda di sisi Allah. Dan tidak setiap amal itu memiliki posisi dan beban, memiliki posisi dan bobot yang berat di sisi Allah. Makanya disitulah itu merupakan penjelasan yang pertama, bahwasanya tidak setiap amal itu memiliki kedudukan yang sama. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada 114 surat dan tidak semuanya memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah setiap surat dibandingkan surat-surat yang lainnya. Ini yang menjadi perhatian kita. Di sisi yang lainnya, ini ada sebuah dalil yang tentunya menjadi perenungan untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ada satu doa yang sering sekali disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya termasuk yang memfavoritkan doa ini. Doanya Nabi itu apa? Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta 3 cinta kepada Allah. Apa 3 cinta yang diminta oleh Nabi kepada Allah? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Maka sesungguhnya doanya Nabi itu, ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Ini yang dimohon oleh Nabi pertama kali. Memohon cintanya orang yang mencintaimu. Yang ketiga, memohon amalan yang paling kau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Perhatikan 3 permohonan Nabi dalam proposal doanya. Memohon cintanya Allah. Yang kedua, memohon cintanya orang-orang yang mencintai Allah dari kalangan orang soleh. Kita ini harus perlu cintanya orang soleh, karena cintanya orang soleh itu memberi syafaat pada kehidupan kelak kita di akhirat. Dan yang ketiga, ternyata Nabi berdoa, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, berikanlah kepadaku amalan yang paling engkau cintai, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi Nabi itu ternyata tidak memohon kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku supaya aku mampu melakukan setiap amal yang Engkau perintahkan. Nabi tidak berdoa semacam itu. Ya, guys, kalau kata anak-anak muda hari ini. Tapi ternyata Nabi itu berdoanya, ya Allah, berikanlah kepadaku amal yang paling Engkau cintai, yang aku mampu lakukan supaya mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi ternyata Nabi itu meminta amalan favorit di sisi Allah yang mampu beliau lakukan, yang mampu beliau kerjakan, supaya amalan favorit itu mampu mendekatkan beliau secara cepat kepada cintanya Allah. Dan itu merupakan sebuah dalil yang sangat terang benderang sebagaimana matahari di siang hari yang begitu terik. Ternyata bahwasanya Nabi pun memohon kepada Allah supaya beliau diberikan amalan yang paling favorit di sisi Allah. Itu merupakan dalil kedua, bahwasanya ternyata amalan itu tidak sama. Dan ternyata Nabi itu memohon kepada Allah supaya diberikan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang menjadi anak tangga yang paling cepat menjemput cintanya Allah. Dalil kedua. Dalil yang ketiga yang kita jumpai dan kita dapatkan itu apa? Dalil yang ketiga yang kita dapatkan, bahwasanya ternyata kita menjumpai kata Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya setan ketika menyesatkan manusia itu ada 6 tahapannya. Ada 6 tahapannya di dalam menyesatkan kehidupan manusia. Masih ingat pelajaran tentang ini? Ayo coba diingat-ingat. Masih ingat nggak? Salman ingat nggak, Man? Enggak usah lah. Nggak usah senyum-senyuman. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Maka sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan ada 6
tahapan setan ketika menyesatkan manusia. Apa yang pertama, Rozi? Ente itu pakai kacamata. Orang pakai kacamata itu identik sering baca. Lewat. Apa, Noval? Apa, Fadil? Yang pertama. Yang pertama, tahapan setan ketika menyesatkan manusia itu ada 6. Yang pertama apa? Syirik. Dibuat lubang jebakan yang bernama syirik. Kalau manusia mampu melopati lubang jebakan syirik itu, maka setan mendatangi dengan lubang jebakan yang kedua. Lubang jebakan yang kedua itu apa? Bid'ah. Perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manusia selamat pada lubang jebakan yang kedua, ada lubang jebakan yang ketiga. Dosa-dosa besar. Kalau manusia selamat pada lubang jebakan yang ketiga, ada yang keempat. Lubang jebakan yang keempat itu apa? Lubang jebakan yang keempat itu adalah dosa-dosa kecil. Supaya manusia itu melakukan dosa kecil yang diremehkan. Kalau manusia itu selamat pada lubang jebakan yang keempat, disiapkanlah yang kelima. Yang kelima itu apa? Yaitu menyibukkan manusia dengan amalan kecil supaya dia luput dari amalan besar. Dan yang keenam, kalau dia selamat, bagaimana dia itu disibukkan dalam perkara mubah, tetapi perkara mubah itu berlebihan. Kita soroti dari 6 ini. Yang nomor 5 dong. Yang nomor 5 itu relevan dengan tema yang sedang kita bahas. Yang nomor 5, ternyata setan itu ketika menyesatkan kita itu bukan hanya dengan zina, bukan hanya dengan khamr. Kalau setan gagal menggoda kita dengan zina, dengan syirik, dengan bid'ah, ataupun dengan dosa-dosa kecil, setan itu justru membolehkan kita beramal. Tapi setan itu akan mengarahkan kita kepada amalan-amalan kecil. Supaya kita sibuk dengan amalan-amalan kecil itu dan luput dari amalan besar. Dan ini merupakan salah satu strateginya setan ketika menyesatkan manusia. Kenapa setan itu membiarkan manusia beramal? Karena manusianya pada saat itu selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari dosa besar, selamat dari dosa kecil gitu. Maka setan tidak mau kehilangan momen untuk menyesatkan manusia itu. Maka yang dilakukan itu apa? Ya sudahlah, saya biarkan kamu untuk beramal. Tetapi setan itu menyibukkan dia dengan amalan kecil, tetapi luput dari amalan besar. Contohnya kayak apa, Ustaz? Ya mungkin contohnya kalau kamu punya orang tua sedang sakit. Tapi justru kamu sering keluar. Lalu mungkin kamu mengatakan, saya ingin ukhuwah dengan teman-teman saya di luar kota. Akhirnya kalian sering keluar kota. Lalu kalian mengatakan, kan keluar kota bertemu dengan teman juga pahala kalau diniatkan karena Allah. Betul, itu memang berpahala. Menjumpai teman, karib kerabat, sanak saudara, itu kalau kita niatkan karena Allah itu pahala. Tapi ketika kamu mendapatkan pahala itu, kamu luput dari pahala yang besar. Apa pahala yang besar? Menemani orang tua dan merawat orang tua ketika sakit. Ini termasuk salah satu hal yang menjadikan kita semakin mengerti. Apabila kita kaitkan poin yang ketiga dengan poin yang kedua, bahwasanya Nabi selalu memohon kepada Allah supaya diberikan prioritas amal yang paling dicintai oleh Allah, yang menyegerakan beliau untuk mendapatkan cintanya Allah, maka relevan. Kenapa Nabi meminta ini? Karena Nabi paham setan itu ketika menggoda manusia bukan hanya menggoda manusia melakukan dosa besar dan dosa kecil. Kalau kita bisa selamat dari dosa besar dan dosa kecil, disibukkan manusia itu dengan perkara kecil, lalu akhirnya luput dari perkara besar. Dan itulah yang menjadikan semakin paham. Ternyata kita butuh jalan pintas. Kita butuh prioritas amal. Dan kita butuh amalan favorit yang betul-betul menyegerakan kita untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Ini dalil yang ketiga. Semakin terbuka pemikiran kita. Masih ditambah dengan yang keempat. Yang keempat itu secara akal saja. Saya ambilkan sebuah contoh. Contohnya adalah ketika saya punya istri. Ketika sih? Memang saya punya istri. Saya punya istri. Saya memiliki favoritnya. Misalkan makanan favorit saya itu kalau pagi adalah
misalkan ayam rebus gitu, atau nasi goreng lah. Kita ambil contoh yang gampang supaya mudah dimengerti. Amalan apa? Makanan favorit saya itu nasi goreng. Telur mata sapi setengah matang, Masya Allah. Ini dulu favorit makanan saya sebelum saya mulai berpindah kepada pola hidup sehat. Tapi memang dulunya dari kecil saya penggemar nasi goreng. Maka ketika saya pulang ke rumah habis dari masjid gitu, lalu pulang ke rumah, istri saya membuat sarapan satu pagi. Ketika saya membuka pintu, saya mencium bau, tapi baunya bau bumbu kacang. Saya tanya sama istri, masak ya, Ibu? Iya. Masak apa? Masak pecel. Saya suka pecel, tapi bukan makanan favorit saya. Saya makan pecel saya seneng gitu. Tapi ketika ada tawaran dari istri saya, mau nambah nggak, Bi? Saya lalu berkata, enggak, saya nggak pengen nambah. Dan ketika saya menyampaikan terima kasih karena dibuatkan sarapan, mungkin terima kasihnya standar. Makasih ya Bu, sudah dibuatkan sarapan. Hari berikutnya, ketika saya pulang dari masjid membuka pintu, lalu tercium bau nasi uduk. Lalu saya tanya sama Ibu, bau nasi uduk ini ada apa? Tempe-tempe digoreng? Iya, saya buat nasi uduk, Bi. Nasi uduk, saya suka. Tapi bukan makanan favorit saya. Lalu saya makan. Ketika itu saya makan habis satu piring, mungkin istri saya bertanya, nambah nggak, Bi? Mungkin saya mengatakan, enggak lah, sudah cukup satu piring saja. Dan ketika menyampaikan terima kasih pun standar. Tapi coba hari yang ketiga. Pulang dari masjid sama Salman pulang ke kontrakan karena dia tidak punya istri. Saya pulang ke rumah saya karena saya punya istri. Sebuah rumah yang hangat dengan istri dan anak-anak. Nggak usah gitu, Man. Biasa aja. Saya pulang. Lalu dia pulang ke kontrakan beli nasi uduk. Ketika saya pulang, saya membuka pintu. Tercium bau nasi goreng. Lalu telur mata sapi. Lalu saya dengan mata berbinar dong. Karena mencium gelagat. Kelihatannya ada nasi goreng yang dihidangkan. Saya nanya sama Ibu. Ibu, sarapan ya? Masak sarapan? Iya. Sarapannya apa? Ibu lalu menjawab dengan senyuman karena dia tahu suaminya suka nasi goreng. Nah, hari ini spesial, Bi. Saya masak nasi goreng, telur mata sapi untuk Abi. Khusus spesial. Karena ini adalah hari ketika Abi sibuk dakwah dan kajiannya banyak. Maka saya langsung merespon dengan binar air mata. Dengan binar mata yang berbahagia. Saya makan, bahkan saking senangnya saya makan, bisa jadi saya sembari ngangkat kaki saya ke atas meja, enggak, ke atas kursi. Saya makan itu, bahkan ketika Ibu nanya, nambah lagi enggak, Bi? Iya mau dong, nambah lagi. Akhirnya saya nambah 1,5 piring. Lalu ketika menyampaikan terima kasih kepada istri, saya rasa terima kasihnya tidak standar kayak kemarin. Saya menyampaikan, Masya Allah, Ibu, semesta mungilku, Masya Allah. Biasa gitu, Man. Biasa aja, Man. Saya akan berkata, Allah, Ibu, semesta mungilku, terima kasih banget ya, jazakallah khair. Hari ini saya senang sekali pagi-pagi mendapatkan nasi goreng. Kenapa kok ada jazakillah khair? Kenapa ada terima kasih banget? Kenapa ada semesta mungilku? Karena pada dasarnya kita pada saat itu mendapatkan makanan favorit yang kita senangi. Bisa paham nggak ini? Ini merupakan dalil secara akal. Maaf ya, paham kan? Para muslimat, para penuntut ilmu, para akhwat, para gadis, paham ya maksud saya? Jangan sampai nggak paham loh ya. Jangan sampai nanti habis kajian online ini ditutup, ditanya sama suaminya. Tadi kajian Ustadz Umar apa? Nggak tahu tuh nasi goreng sama telur mata sapi. Enggak, itu artinya pendekatan secara analogi. Kalau ternyata saya tuh suka nasi uduk, tapi bukan makanan favorit saya. Saya suka nasi kuning, tapi bukan makanan favorit saya. Saya suka dengan pecel, tapi bukan makanan favorit saya. Tapi saya suka nasi goreng dan itu favorit saya. Maka ketika makan, saya terasa bergembira, endorfin saya turun, rasa kegembiraan muncul, dan menyampaikan terima kasihnya itu menjadi lebih dari ucapan terima kasih secara standar. Itu memberikan kepada kita tentang arti bahwasanya sejatinya begitulah kita. Bahwasanya umur kita ini pendek, antara 60, 70 dan sedikit sekali yang melewati angka itu. Bahwasanya terkadang kita futur,
Dan terkadang kita juga masih menderita sakit. Kalau kita tidak fokus kepada amalan favorit sampai menjadi penutup amal kita, ketika nanti kita telah berada pada trek akan berjumpa dengan Allah, maka sesungguhnya kita khawatir. Jangan-jangan kita luput dari rahmatnya Allah hanya gara-gara ketika kita beramal. Kita beramalnya secara sporadis. Kita beramalnya secara acak adut. Lalu akhirnya kita menjadi seorang wanita itu tidak tahu mana yang kita prioritaskan untuk kita lakukan di sisa waktu yang mungkin sisa waktu kita sudah tidak terlalu panjang sebagaimana sisa waktu yang telah kita lewati selama kita hidup. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa materi ini ingin saya sampaikan. Terutama untuk kalangan kaum hawa. Kenapa kalangan kaum hawa? Karena kalangan kaum hawa itu setidaknya ada 3 tambahan. Kenapa materi ini menjadi tambah penting lagi? Apa itu, Ustadz? Yang pertama, karena sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi itu mengomentari para wanita dan kaum hawa itu apa? Naqisatu aqlin wa dinin. Sesungguhnya para wanita itu disebut oleh Nabi sebagai makhluk yang memiliki kekurangan dalam akal dan kekurangan di dalam agama. Kekurangan di dalam akal itu apa? Karena wanita dominan dengan perasaan. Kekurangan di dalam agama itu apa? Karena wanita itu bukan hanya futur, bukan hanya sakit, bahkan setiap bulannya itu pun mendapatkan jatah liburan dari ibadah. Ketika dia siklus bulanan. Maka menjadikan akhirnya para wanita itu betul-betul berhajat kepada apa sih amalan favorit yang harus diketahui oleh seorang wanita. Ketika wanita itu berkurang akalnya karena didominasi dengan perasaan, berkurang agamanya karena dia mendapatkan siklus bulanan dalam setiap bulannya, sehingga dia lebih harus tahu apa amalan favorit untuk bisa menjadi strategi dia beramal sebelum hari perjumpaan kita dengan Allah datang masanya dan datang waktunya. Yang kedua, alasannya apa? Bagi kaum hawa itu lebih memerlukan materi ini, Ustaz. Yang kedua, seorang kaum hawa itu lebih memerlukan materi ini. Yang kedua itu apa? Karena kita mendapati dalam satu riwayat Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi mengatakan dalam satu riwayat Bukhari, ketika Nabi bersabda, Ra'aitun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Sesungguhnya aku melongok kepada neraka dan aku menjumpai kebanyakan penduduk neraka itu adalah kalangan wanita. Sehingga akhirnya kita mendapati dan kita menjumpai para wanita itu ternyata terancam, sebagian besar para wanita itu dengan ancaman api neraka. Karena apa? Karena susahnya para wanita itu bersyukur kepada suaminya. Karena para wanita didominasi dengan sebuah kondisi. Kondisinya apa? Para wanita itu yang menjadikan mereka terancam dengan api neraka. Mereka akuntan paling handal menghitung kesalahan seorang suami tetapi amnesia total terhadap kebaikan seorang suami. Makanya ketika wanita berada pada kondisi terancam dengan api neraka, ketika Nabi mengatakan aku telah melihat neraka dan kebanyakan penduduk neraka itu adalah kalangan wanita, yang menjadikan akhirnya wanita itu harus keluar dari ancaman ini menuju kepada rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah itu hak setiap hamba bagi yang berusaha untuk taat. Dan para wanita bisa membebaskan ancaman terbesar yang menyelimuti kehidupan mereka ketika mereka dikatakan Nabi telah melihat neraka, di mana mayoritas penduduk neraka itu kalangan wanita. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasannya kenapa? Karena sesungguhnya kata Imam Ibnu Katsir, perempuan itu apa? Perempuan itu makhluk yang disebut min kasroti golabi. Bahwasanya wanita itu wa golabatu masyairiha. Wanita itu merupakan makhluk yang paling dominan perasaannya, sehingga banyak sekali perkara-perkara yang tidak penting terkadang diurus para perempuan. Maaf ya, bukan bermaksud apa-apa, tapi terkadang, maaf sekali, banyak wanita itu terlibat konflik yang apabila kita telisik konfliknya, kadang-kadang masalah kecil dan masalah remeh. Kenapa wanita itu terkadang suka meributkan masalah-masalah remeh? Ya karena mereka didominasi oleh perasaan. Makanya ketika para wanita mendapatkan 3 tambahan, bahwasanya mereka adalah orang yang disebut Nabi sebagai makhluk yang kurang di dalam akal dan kurang di dalam agama,
Dan maksud di dalam kurang akal itu didominasi perasaan, kurang di dalam agama karena mereka mendapatkan libur dalam siklus bulanannya. Ditambah lagi bahwasanya kebanyakan wanita itu terancam dengan neraka. Ditambah lagi yang ketiga bahwasanya wanita itu sibuk dengan perasaan yang terkadang mereka itu sibuk dengan konflik dalam perkara-perkara yang kecil. Sehingga akhirnya para wanita itu semakin membutuhkan apa sih jalan pintas mereka menuju kepada amalan favorit yang bisa menjadikan mereka meraih rahmatnya Allah untuk meraih surganya Allah. Inilah yang menjadikan akhirnya kita menelurkan. Kita melaunching 20 jalan pintas wanita menuju surga. Kenapa? Ya karena penjelasan yang saya sudah sampaikan hampir 45 menit ini. Supaya kalian memahami betul, wanita itu, kaum Hawa, merupakan kaum yang paling diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan. Dan tidak ada perhatian. Yang paling besar yang Allah, tidak ada Tuhan. Yang paling perhatian kepada Allah, kepada wanita, kecuali Tuhan yang paling berat disembah, kecuali adalah Allah. Di dalam memperhatikan para wanitanya, para makhluknya dari kalangan kaum Hawa. Sehingga akhirnya, inilah yang menjadikan kita menggulirkan 20 jalan pintas wanita menuju surga. Ini merupakan mukaddimah hari yang pertama. Lalu saya yakin kalian sudah mulai memahami. Oh ternyata beramal itu butuh kurikulum. Terstruktur, tersistematik. Supaya bisa menjadi strategi kita di dalam beramal. Beramal itu bukan masalah waktunya yang panjang. Tapi adalah efisiensi di dalam kita beramal. Tadi saya mengatakan kan, ada pebisnis 5 tahun, omsetnya 100 juta. Ada pebisnis baru 1 tahun, tapi omsetnya sudah miliaran. Kenapa berbeda? Padahal produknya sama. Dibedakan dengan strategi marketing dan strategi penjualan yang mereka miliki. Yang menjadikan akhirnya yang kedua itu lebih profit daripada yang pertama. Inilah yang menjadikan kita menghadirkan 20 jalan pintas wanita menuju surga. Ini merupakan prolog supaya kalian paham, supaya kalian mengerti. Apa itu jalan pintas satu persatu yang Allah berikan kepada para wali-walinya dari kalangan kaum Hawa untuk menuju kepada surga. Saksikan, mulai besok kita mulai satu persatu apa yang kita akan sampaikan dari penjelasan para ulama. Satu harinya 2 jalan pintas yang akan kita bahas. Supaya para wanita, mereka memiliki harapan yang besar. Menjadi para pemimpin, para bidadari di surga ketika mereka mendapatkan rahmat. Bukankah kita berharap ibu kita, istri kita, anak perempuan kita, saudari perempuan kita, semuanya menjadi pemimpin para bidadari di surga. Siapa yang tidak menginginkan itu? Laki-laki yang normal pasti menginginkan itu terwujud dalam kehidupan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Saksikan esok pada hari yang sama kita akan menyaksikan satu persatu jalan pintas yang merupakan amalan favorit yang harusnya menjadi perhatian setiap kaum Hawa di dalam mereka beramal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum saya menutup, saya sampaikan beberapa informasi yang cukup penting pada Samila Series Activity ataupun aktivitas. Ada Samila Series, yaitu adalah Samila Series intensif ini. Kalau menurut kalian, ini merupakan sebuah tema yang cukup penting dan merupakan tema yang kalian butuhkan. Jangan hanya berhenti pada kalian. Ini acara free, gratis. Jadilah kalian sebagai ustadz yang menjadi partnernya saya. Sampaikan, taruh di Instagram Story, taruh di grup-grup kalau kalian diizinkan untuk men-share grup atau men-share informasi. Supaya semakin banyak orang itu mengetahui bagaimana nikmatnya ketika kita mengetahui jalan pintas bagi wanita menuju kepada surga. Ini free, tinggal mendaftar 085775150057. Aktiviti Samila Series yang kedua ada one day class. Yaitu adalah melepasmu untuk yang terakhir kalinya. Saya kemarin mendapati ada salah satu jamaah yang meninggal keluarganya dan beliau merasakan manfaat sekali
kegiatan yang diselenggarakan oleh Shamila Series One Day Class, melepasmu untuk yang terakhir kalinya. Masya Allah. Ini akan diselenggarakan insya Allah di bulan Oktober. Tanggal berapa, Fadil? Tanggal 26 Oktober. Diselenggarakan dari pagi, yaitu dari jam 8:30 sampai jam 5 sore. Insya Allah tuntas membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dari sakit sampai berujung kepada kematian ketika melepaskan orang yang kita cintai. Yang ketiga, saya sampaikan, yaitu tentang Shamila Wisdom yang kita akan selenggarakan insya Allah, yaitu untuk setiap para orang tua yang telah melewati angka 40 tahun berdamai di masa senja, yang kita selenggarakan insya Allah di bulan Desember secara offline. Tadi juga Shamila One Day Class secara offline insya Allah di bulan Desember 28-29 di Ra Hotel yang ada di Jakarta Selatan. Dan yang keempat, kita akan mengadakan Shamila Intimate. Apa itu Shamila Intimate? Masih menjadi rahasia. Semoga kita akan segera untuk menyampaikan Shamila Intimate supaya menjadi bagian dari sebuah konsep keilmuan yang bisa membawa keberkahan bagi setiap para keluarga besar di Shamila. Dan yang kelima, saya sampaikan bahwasanya insya Allah kajian kita 20 Jalan Pintas Menuju Surga ini akan ada buku PDF-nya ya, secara digital. Insya Allah tinggal nanti tunggu postingan dari kami. Insya Allah kalian bisa untuk mendapatkan akses bagaimana mendapatkan buku digital 20 Jalan Pintas Wanita Menuju Surga. Jangan sampai ketinggalan. Nanti supaya kalian bisa melihat bagaimana materinya dan bagaimana secara visualnya. Kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik semampu kami. Barakallahu fikum. Ada informasi lagi, Fadil, yang penting untuk disampaikan? Apa? Shamila Series ya. Shamila Series yang ke-10. Purify Your Soul. Ini merupakan sebuah Shamila Series yang ke-10 ya. Yang insya Allah akan diselenggarakan di bulan Januari secara online. Barakallahu fikum. Semoga kalian mencatat satu persatu informasi yang bermanfaat ini. Jangan berhenti di kalian. Semoga kita bisa menjadi duta ilmu dan menjadi partner dalam dakwah dengan para ustadz yang menyampaikan ilmu. Jangan pernah berhenti informasi yang bermanfaat pada kalian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.